Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Ikhwan dari SDN 1 Barabe Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan mempelajari materi PPKN dengan tujuan pembelajaran kalian dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masa sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Bukan hanya di Indonesia ataupun di Kalimantan Selatan, akan tetapi wabah ini menyebar ke seluruh dunia. Tidak terkecuali di tempat kita. Maka dari itu, materi PPKN yang akan kita bahas adalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada saat pandemi COVID-19. Kalian sudah tahu kan apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Kebanyakannya, orang yang terkena virus ini terjadi karena penularan lewat transmisi lokal. Semenjak ditemukannya di Tiongkok dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, virus ini membawa perubahan yang banyak sekali di lini kehidupan manusia. Seperti adanya karantina wilayah atau lockdown yang menyebabkan kegiatan ekonomi hampir terhenti. Di Indonesia, lockdown atau karantina wilayah memang belum dilaksanakan. Yang dilaksanakan adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kita memiliki pedoman hidup Pancasila. Bagaimanakah pandangan Pancasila terhadap persoalan COVID-19 ini? Mari kita bahas penerapan Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapannya dalam masa pandemi COVID-19 sekarang, misalnya, kita sebagai masyarakat yang beragama mematuhi himbauan yang telah dikeluarkan oleh pemuka agama kita masing-masing. Misalnya nih, dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia menghimbau agar sholat berjamaah serta sholat Jumat dilakukan di rumah saja. Nah, kalau kita mengikuti Pancasila sila pertama, tentunya kita akan mengikuti apa yang telah dihimbau oleh para ulama tersebut. Begitupun dengan agama yang lain. Pada masa pandemi COVID-19 sekarang, kita diminta untuk sementara beribadah di rumah saja. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua ini penerapannya pada masa pandemi COVID-19 sekarang, misalnya kita sebagai anggota masyarakat saling tolong-menolong apabila ada masyarakat tetangga kita yang ternyata di PHK dari pekerjaannya. Kita bisa membantu kebutuhan mereka sehari-hari. Ataupun ada tetangga kita yang ternyata berstatus PDP ataupun ODP. Kita bisa membantu mereka dengan ikut memberikan bantuan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Penerapan sila ini dalam masa pandemi COVID-19, misalnya, kita sebagai masyarakat harus bisa bekerja sama, bersatu menghadapi agar wabah ini cepat berlalu. Caranya, dengan mengikuti himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah, maupun ulama, maupun maklumat dari kepolisian. Misalnya, untuk memakai masker apabila keluar rumah, tidak mengadakan perkumpulan yang melibatkan banyak orang, maupun tidak pergi ke wilayah yang di sana sudah dalam zona merah COVID-19. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat ini dalam masa pandemi COVID-19, misalnya ketika pemerintah
menganjurkan kita untuk tinggal di rumah saja, maka itu merupakan hasil dari musyawarah antara pimpinan dengan para pakar kesehatan serta pemangku kepentingan lainnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus bisa menghargai hasil dari musyawarah yang telah dilaksanakan. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila ini pada masa pandemi COVID-19, misalnya, kita harus dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kita memang punya hak untuk jalan-jalan, untuk membeli sesuatu, ataupun untuk bepergian. Akan tetapi, apabila daerah kamu dilaksanakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, maka kalian harus wajib taat pada peraturan tersebut. Jadi kita harus bisa memilih mana yang hak, mana yang wajib. Pesan Bapak kepada kalian semua, terus jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan teruslah ikuti himbauan dari pemerintah. Demikianlah yang dapat sampaikan. Saat banyaknya Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.